uh, sesama pengurus, sesama pelayan untuk boleh join dalam pembinaan kita sore hari ini. Has finally come like a song in the night. Good news must be, let it fly o'er the earth, let it sail o'er the sea, till the whole world has heard of the soon coming. Oke, selamat datang kembali. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang baru bergabung. Silakan rename namanya dengan format asal kampus underscore angkatan underscore namanya supaya kita bisa boleh saling kenal siapa aja yang hadir di sini. Boleh share juga dong kabarnya gimana hari ini, hari kedua di minggu yang baru. Apakah baik-baik saja atau apakah sudah cukup capek di hari kedua ini? Kalau teman-teman lihat itu masih kosong ya room chatnya karena mungkin teman-teman baru bergabung, tapi di atasnya udah ada yang berbagi kabarnya kayak gitu. Wah, aku sapa aja kali ya teman-teman yang baru datang nih. Ada Shiren. Halo Shiren, bener nggak ya aku nyebut namanya? Halo, Hilo. Halo Shiren, dari kampus mana? Teman-teman yang belum yang belum ganti namanya boleh diganti ya. Formatnya yang asal kampus, underscore angkatan underscore namanya. Halo Stephen, kabarnya? Bingung mau belanja matkul apa? Oh, belum selesai ini ya, isi IRS. Oh, AppDrop. Oke, semangat Stephen. Halo Yohanes, Yohanes dari Trisakti. Oke, salam kenal katanya Yohanes. Salam kenal Yohanes. Oke, oh Shirin dari FFUP 2019. Oke, halo Shirin. Halo, ada Septi di sini dari FKMUI 2018. Ada Tilo juga tadi. Ada Fuji dari FTUI 2019. Ada Tina dari FAUI 2019. Ada Sylvia. Halo Sylvia. Sylvia dari kampus mana nih? Boleh kenalan kah? Halo Shirin. Kalau kabar sih sejauh ini masih baik setelah RK kemarin. Oke. Baru 1 minggu ya, tentu harusnya baik ya, kalau gue maksa. Oke, terima kasih Yohanes sudah berbagi. Oh, Rumiris dari Stan. Halo Rumiris, selamat datang di Bible Study kita sore hari ini. Halo Lydia. Oh, ada Herlin juga tadi aku kelewatan. Halo Herlin, udah lama nggak ketemu. Ya iyalah ya. Halo Rumiris. Oh ya teman-teman, sekali lagi boleh ajak teman-temannya yang lain yang belum bergabung, sesama pengurus, sesama PKK, sesama pelayan, untuk boleh sama-sama kita dibina gitu. Jadi nggak cuma kita, teman-teman yang lain juga bisa ikutan. Iya nih Bet, kangen banget. Aku juga kangen Herlin. Semoga kita bisa cepat ketemu ya. Selamat datang teman-teman yang baru join. Halo Jelita. Lydia Jelita dari kampus manakah? Boleh di rename namanya dengan format asal kampus underscore angkatan underscore namanya. Halo Eris, selamat datang. Oh, Lydia dari Universitas Trisakti angkatan 2018. Oke deh teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Aku persilakan teman-teman untuk boleh mempersiapkan hatinya. Aku serahkan kepada Ivan yang akan menjadi MC kita sore hari ini.
Makasih Kak Abed. Eh, Shalom teman-teman dan kakak abang sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau mengajak untuk bersatu di sejenak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang telah tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas kesempatan satu kali lagi yang kau berikan pada kami, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul pada sore hari ini untuk beribadah bersama dalam ibadah PMKJ hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan nanti kami akan mendengarkan firman yang kami bawakan Bang Ardius, kiranya Engkau yang siapkan hati kami, sehingga siap untuk ditabur dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, berkati juga mungkin untuk teman-teman dan kakak abang yang belum bisa join saat ini, kiranya Engkau yang melancarkan segala urusan mereka, sehingga mereka bisa segera join bersama dengan kami, dan rindu untuk bersekutu bersama melalui PMKJ hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan PMKJ hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa dalam syukur, haleluya, amin. Syukur pada Tuhan atas kesempatan yang telah Ia berikan lagi kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk beribadah dan dalam firman Tuhan bersama secara daring. Walaupun kita tidak dapat berjumpa satu sama lain secara fisik, tapi aku harap kita bisa tetap semangat dan fokus dalam mengikuti ibadah kali ini. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah sebagai ucapan syukur kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikutnya, kita akan mendengarkan sharing kampus oleh Bang Yohanes dari PO Universitas Trisakti. Dan silakan pada Bang Yohanes untuk men-sharingkan kondisi pelayanannya. Oke. Ya, ada pun juga kelihatannya nggak semangat juga sih sebenarnya. Coba diulang Yoha, tadi putus-putus. Matiin kamera aja nggak apa-apa. Iya.
Tes masih agak ngelag internetnya. Cek sound. Udah. Ya, masuk. Oke. Ya. Jadi kalau kondisi dari Trisakti ini kemarin ya masih belum, sampai saat ini sih belum begitu baik sih sebenarnya. Jadi kayak masih ada beberapa pengurus yang sampai sekarang belum bisa dikontak. Ada juga yang nggak semangat sih katanya ya. Terus juga padahal kemarin habis ETP, habis evaluasi juga, tapi memang ngelihat ya itu ya, kayak masih belum gitu kerjaan juga sih komitmen yang mereka udah buat gitu kan. Ya mungkin doain sih supaya pengurus boleh kembali tetap ini ya, melihat anugerah pelayanan ini dan boleh kembali semangat sih dalam melayani Tuhan ini. Apalagi kan udah mau ini ya regenerasi juga kan. Jangan sampai cuman akhirnya ya lakuin seadanya aja gitu, dan malah nggak ada regenerasi pengurus malah gitu kan, nggak ada yang dibagiin, nggak ada yang beban yang dibagiin, nggak ada semangat juga ke bawah. Itu yang pertama sih tentang itu. Kalau yang kedua sih tentang ini ya, jemaat juga yang sampai sekarang pun juga masih sulit dikontak juga gitu, kayak sulit ngerespon dan kayak kurang antusias juga sih ikut persekutuan. Ada yang males juga. Jadi paling berdoa sih untuk Tuhan yang boleh panggil anak-anaknya untuk boleh kembali datang bersekutu sih paling. Dan juga boleh pakai pengurus juga sih untuk boleh bangun relasi sama mereka dan nggak mikirin diri sendiri juga. Kalau yang mungkin yang tiga sih sebenarnya doain ini sih kayak persiapan Paskah. Jadi lagi mau lagi ngajak pengurus-pengurus ini buat gumulin ya, semoga bisa sama-sama punya waktu buat bergumulin dan juga benar-benar kerjain sih apa yang Tuhan kendakin gitu kan. Ya kiranya Paskah ini boleh kembali ya, pengurus boleh semangat, dan juga jemaat pun yang datang ya sekiranya lewat Paskah ini boleh kembali kenal Tuhan sih. Paling itu kali ya. Udah, ada yang mau diulang? Mungkin kurang jelas. Jelas Bang. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Yohanes yang telah bercerita dan memberikan sedikit kondisi pelayanan mereka di PO Universitas Trisakti. Nah, mungkin teman-teman, mari kita doakan kondisi pelayanan ini. Minta dengan kasih pada Gerald dari UNTA 2019 untuk memimpin kita berdoa syafaat. Oke teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Begitu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak ya Bapa, ya Tuhan kami, atas segala berkat, kebaikan, dan kemurahan-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul lagi ya Tuhan di sore hari ini, lewat Zoom meeting, walaupun mungkin kami saat ini terpisah oleh jarak, namun kami bersyukur atas setiap teknologi, gadget, dan jaringan yang Kau berikan bagi kami. Di sore hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami dari PO Universitas Trisakti. Kiranya ya Tuhan, Engkau melihat setiap kondisi pengurus yang ada, kiranya mereka dapat kembali melihat anugerah pelayanan ini dari Engkau ya Tuhan, dan mereka dapat kembali semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan di PO Universitas Trisakti. Juga bagi setiap jemaat ya Bapak yang mungkin pada saat ini masih sulit untuk direspon, kiranya mereka dapat kembali antusias Bapak untuk datang bersekutu bersama-sama dengan di PO Universitas Trisakti, dan kiranya juga Engkau boleh memimpin para pengurus ya Bapak, sehingga mereka boleh membangun kembali relasi yang baik dengan para jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman di PO Universitas Trisakti yang saat ini yang akan mempersiapkan Paskah ya Bapak, kiranya setiap pengurus dapat bergumul dan dapat menjalankan pelayanan ini, sehingga Paskah dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan jemaat yang hadir nanti dapat kembali semangat ya Tuhan untuk bersekutu di PO Universitas Trisakti. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang melayani baik di PMKJ dan juga PMK di kampus kami masing-masing. Biarlah Engkau terus menyertai kami ya Tuhan, dan biarlah pelayanan kami dapat terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi kami yang mungkin saat ini sudah mulai kembali berkuliah secara daring. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat fokus belajar, sehingga kami dapat mengerti setiap materi yang diberikan oleh dosen-dosen kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, bagi para dosen kami. Kiranya Engkau memberi mereka kesabaran dan kekuatan, agar mereka dapat terus semangat ya Tuhan dalam mengajari kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Biarlah Engkau memberikan kesadaran bagi kami semua sebagai masyarakat untuk
menaati setiap protokol kesehatan yang ada dan juga menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk proses vaksinasi COVID-19, kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar, juga dapat disalurkan secara merata, dan semoga melalui vaksinasi ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia ini dapat berkurang. Berdoa bagi setiap dokter, perawat, dan setiap orang yang ada di garda terdepan ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, juga kekuatan dalam menjalani setiap tugasnya. Dan berdoa juga ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kemarin di beberapa daerah terdampak banjir ya Tuhan, kiranya mereka boleh diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ini, dan kiranya mereka dapat menemukan pengharapan di dalam-Mu saja. Kami berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, biarlah Engkau memimpin mereka agar setiap kebijakan dan juga keputusan yang diambil menyesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, biarlah dapat terjadi hanya sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu yang terbaik. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon ampun ya Tuhan apabila kami melakukan kesalahan dan dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan beberapa info dan pengumuman yang berkaitan dengan PMKJ. Pada Kevin, persilahkan. Oke. Ya, halo, shalom teman-teman. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita ada beberapa warta yang akan disampaikan kepada teman-teman. Nah, kita bersyukur karena ada beberapa teman-teman kita yang menyediakan hati dan juga waktunya untuk melayani di BSPMKJ pada sore hari ini. Bersyukur kita nantinya akan ada pembicara yaitu Bang Argius, dan juga tadi ada MC oleh Ivan dari FTUI 2018, ada singer Yohana dari PMJ 2019, dan juga ada pemusik dari Vincent FMIPA UI 2018, dan juga pendoa syafaat tadi barusan ada Gerak dari Untar 2019. Ya, kita kasih apresiasi buat teman-teman yang udah menyediakan hati dan waktunya untuk melayani Tuhan di BSPMKJ hari ini, teman-teman. Next. Oke, ya. Nah, buat minggu depan, kita akan kembali lagi di waktu yang sama, di hari yang sama. Kita akan melanjutkan eksposisi Yeremia, yaitu dari Yeremia 14, ayatnya yang ke-1 sampai Yeremia 15 ayatnya yang ke-9. Nah, jangan lupa teman-teman untuk hadir kembali di minggu depan, dan juga ajak teman-temannya yang lain untuk join lagi di minggu depannya, teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu, kita tiap minggunya PMKJ menghadirkan buletin doa Nehemia. Nah, buletin doa Nehemia ini adalah buletin yang isinya adalah pokok-pokok doa dari kampus-kampus di Jakarta, dan juga ada beberapa sharing yang kiranya bisa menguatkan teman-teman dalam pelayanannya. Jadi, mau mengajak teman-teman untuk membacanya. Teman-teman bisa akses di bit.ly/bddnehemia, atau juga tiap minggunya akan di-share oleh teman-teman di grup PMKJ di wilayah teman-teman masing-masing. Gitu. Nah, boleh di next. Nah, info link lainnya yang teman-teman bisa akses itu bisa mengakses Linktree /PMKJ. Nah, di situ ada beberapa link yang teman-teman bisa akses, mulai dari Bible Study ini, ya, Zoom meeting-nya, buletin Nehemia yang tadi, dan juga ada materi pemuritan online dan juga rekaman Bible Study di minggu-minggu sebelumnya. Ya, teman-teman, terima kasih buat waktunya. Sekian warta hari ini, aku serahkan kembali kepada Ivan. Terima kasih Kevin untuk menyampaikan wartanya.
Teman-teman, saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Argius. Sebelum itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Sebagai ciptaan yang paling berharga, kita masih saja mengecewakan hatinya. Kita masih berpaling darinya dan lebih terfokus pada berhala hati kita masing-masing. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Tiada yang tersembunyi baginya. Untuk itu, mari sama-sama menaikkan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku, sekaligus mempersiapkan hati untuk ditabur dengan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada Bang Argius, silakan untuk menyampaikan beritaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ivan. Selamat sore teman-teman sekalian. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menolong kami, khususnya di dalam merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, menghayati mutiara-mutiara kebenaran daripada firman Tuhan. Dan biarlah
Roh Kudus-Mu itu juga ya Tuhan, yang menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ini seluruh doa kami dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat sore teman-teman semuanya sekalian dalam kondisi yang sehat, yang baik, ya. Mungkin baru mulai semester yang baru, kiranya bisa bersemangat, ya. Ataupun tadi ada satu anak stan saya lihat ya, yang sedang libur, kalau tingkat 1, tingkat 2, libur 6 minggu, kiranya juga bisa menikmati liburnya begitu kalau yang lagi libur. Kalau yang lagi ngerjain skripsi, semangat. Tuhan beserta mahasiswa tingkat akhir. Tuhan beserta kita semua memang, tapi untuk mereka yang sedang banyak pergumulan, ya, kiranya penyertaan Tuhan semakin dirasakan. Ya, kita melanjutkan Bible study kita dari kitab Yeremia, dan kita hari ini sampai ke pasal 13, ya. Pengurus PMKJ memberikan tema The Ruined Pride, ya, The Ruined Pride. Kesombongan yang hancur lebur. Kira-kira kalau diterjemahkan jadi seperti itu. Ya, kita lanjut, kita masuk saja ke dalam bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang 11. Ini ada 27 ayat, kita bahas menjadi 2 bagian. Slide selanjutnya. Boleh minta tolong Vera, ya. Vera boleh tolong bacakan buat kita ayat 1 sampai 11 ini ya. Vera FEB ya. Boleh, silakan, tolong boleh, Vera, Bang. Semuanya. Ya, silakan. Kain baru yang telah lapuk, panggilan yang disia-siakan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat yang aku sembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Bang, masih di mute, Bang. Okay. Throughout Jeremiah's ministry, words have failed to convince his listeners to turn from their path, and now God instruct Jeremiah to turn to a symbolic action. Jadi teman-teman,
perkataan-perkataan itu gagal ya untuk meyakinkan ya umat Yehuda, orang Israel, untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat, yang salah itu. Nah, kemudian sekarang Allah menginstruksikan Yeremia untuk ganti strategi ya, melalui tindakan yang simbolis begitu kira-kira ya, melalui satu aksi kira-kira begitu yang akan menggambarkan maksud Tuhan, kira-kira demikian. Dan ini yang dilakukan oleh Yeremia. Slide selanjutnya. Nah, saya suka Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ini terbitan LAI juga ya. Nanti teman-teman bisa cari, dan dikatakan di sana bahwa belt itu atau ikat pinggang itu adalah sarung pendek dari lenan ya, kain lenan. Nah, jadi Tuhan menyuruh Yeremia pergi untuk membeli sarung pendek dari lenan begitu, dan ini lebih dekat dengan makna aslinya daripada ikat pinggang sebenarnya demikian. Slide selanjutnya. Nah, misalnya New English Translation pakainya linen shorts ya, celana pendek lenan begitu ya, atau United King James Version linen girdle, apa sih bacanya ya, korset kira-kira begitu ya. Jadi lebih tepat ya celana pendek atau korset kira-kira begitu daripada ikat pinggang, kira-kira seperti itu yang dibeli, yang diperintahkan Tuhan untuk dibeli oleh Yeremia. Slide selanjutnya. Nah, tafsiran Alkitab masa kini ya, yang saya yakin ya, kalau ada PMK yang punya perpustakaan pasti ada ya tafsiran Alkitab masa kini yang 3 seri itu ya, mengatakan pakaian itu adalah rok pendek menyelubungi tubuh, melambangkan keakraban yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi itu semacam dipakai ya untuk menutupi aurat, kira-kira begitu untuk laki-laki ya. Janganlah kau celupkan, janganlah perbuat sesuatu yang mengurangi kebaharuannya yang segar. Ya. Ini dari tafsiran Alkitab masa kini. Slide selanjutnya. Nah, yang dibeli oleh Yeremia ini suatu kain yang cukup mahal karena dia dibawa dari Mesir ya. Nah, dari dokumen-dokumen Mesir bahwa lenan diekspor dari Mesir ke Fenisia. Ya, kelihatannya pemakaian kain lenan dihubungkan dengan orang-orang istimewa, imam, orang-orang kudus ya, yang bekerja di Bait Allah. Lalu orang yang dilihat Daniel dalam penglihatannya itu memakai kain lenan, kain yang istimewa yang cukup mahal ya. Nah, kemudian perkataan busana lenan dipakai dalam kitab-kitab yang lebih kemudian sebagai pakaian orang kaya dan orang penting. Misalnya Mordekai ketika menghadap raja ya di Persia. Jadi ini alat peraga yang cukup mahal ya untuk menyampaikan maksud Tuhan. Kira-kira demikian. Slide selanjutnya. Nah, dan kemudian Yeremia pergi lalu mengubur kain lenan itu ya, dan kemudian setelah berapa lama dia kembali ya, Tuhan memerintahkan dia kembali untuk mengambil kembali kain itu, dan ternyata kain itu sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun ya. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, Sungai Efrat itu di mana? Jauh sekali ya, 500 km lebih ya, dari minimal dari Yerusalem lah kira-kira begitu. Tempat Yeremia kalau bertemu dengan raja, kira-kira begitu ya. Jadi jauh sekali dari Israel. Sungai Efrat itu ada di sebelah utara sana begitu ya. Tapi Sungai Efrat itu sendiri panjang sebenarnya, kira-kira begitu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian memang kalau tujuannya supaya dilihat oleh umat ya, ada yang berkata kemudian alangkah jauhnya perbuatan itu ya. Nah, kalau tujuannya untuk dilihat oleh umat mungkin adalah yang dimaksud adalah perak ya, bukan Efrat. Karena memang
sangat mirip namanya begitu, dan tetapi sangat berbeda ya. Peratz itu masih di sebelah Anatot, sekitar 5 km dari Anatot ya. Anatot itu adalah kita tahu kampungnya Yeremia. Nah, perbedaan perjalanannya yang Perat itu bisa dicapai ya dalam 1 hari. Gitu. Mau jalan kaki, naik unta, kira-kira begitu. Tetapi kalau ke Efrat masih jauh sekali di sana, 500 km lebih, itu kesananya aja bisa 6 bulan. Pulang pergi 1 tahun bisa. Ya, apakah ini memungkinkan ya? Lalu kemudian ini firman ini sebenarnya memang kalau misalnya jauh ya untuk bisa dilihat oleh orang Yehuda, orang Israel, atau memang ini sebenarnya Tuhan ingin sedang berkomunikasi dengan Yeremia sendiri. Karena kalau jauh nggak ada yang lihat, cuma Yeremia aja. Apalagi pakaian yang yang dijadikan alat peraga itu sebenarnya adalah bagian yang ada di dalam, begitu ya. Jadi sangat mungkin juga bahwa ini bersifat pribadi begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian Allah melakukan peragaan ini untuk siapa ya? Pelayanan peragaan ini ya, peragaan firman ini untuk siapa? Untuk orang banyak, orang Yahudi, orang Israel, orang Yehuda, atau sebenarnya Tuhan sedang ingin berbicara kepada Yeremia. Tuhan sedang ingin curhat kepada Yeremia dengan cara yang unik seperti ini, kira-kira demikian. Slide selanjutnya. Nah, mari kita belajar dari celana lenan mahal milik Yeremia ini, yang dibeli ini ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Saya pikir kita perlu mengusahakan penyampaian firman yang tanda kutip mahal, ya, akan kreativitas begitu. Bukan hanya seperti khotbah ini, ya, tetapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa juga dilakukan, ya, mungkin lebih hidup, ya, mungkin juga eskalatif, ya, jadi lebih jelas, lebih tegas, ya, lembut ke keras, dari kata ke tindakan, ya. Jadi firman Tuhan bisa disampaikan dengan lembut, tetapi ketika perlu disampaikan dengan keras, ya keras, ya. Firman Tuhan bisa disampaikan dengan kata-kata, tetapi juga bisa dengan lebih tegas dengan tindakan. Mungkin seperti itu, dengan simbolik misalnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kita ya yang melayani ya di kampus-kampus ini ya. Nah, mungkin salah satunya adalah seksi acara ya. Bisa bagaimana intinya firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik ya, dengan lebih hidup ya. Salah satunya jauh-jauh hari menghubungi pembicara ya, supaya pembicaranya bisa persiapan dengan baik. Begitu. Saya aja udah dihubungin ya, mungkin sekitar sebulan yang lalu ya. Tadi malam masih begadang persiapan gitu ya, karena belum selesai gitu. Nah, apalagi kalau cuma 1 minggu sebelumnya mungkin lebih sulit gitu ngatur waktunya ya. Nah, jauh-jauh hari hubungin, ya dekat hari ingetin supaya memastikan bahwa jadi kok Bang gitu. Saya kadang-kadang nungguin gitu kalau di ini. Jadi gak ya besok kira-kira begitu kan. Jadi biar lebih mantap lagi persiapannya kalau ada kepastian. Jadi kan kita nggak suka ya berada di ketidakpastian, apalagi teman-teman yang wanita kan nggak suka digantungin kira-kira begitu. Jadi kedekat hari mungkin sehari sebelumnya ya kabarin, Kak, Bang, besok jadi ya gitu ya. Bagaimana persiapannya ya bisa gitu. Jadi deket-deket hari udah diingetin lagi. Lalu apalagi di masa pandemi begini, menyiapkan peralatan menjadi sangat penting ya. Ngetes semua videonya berjalan dengan baik, ngetes bahwa laptop kita itu bagus gitu dan mumpuni begitu ya, menyediakan yang terbaik ya. Sekarang saya makin menyadari ya bahwa laptop bagus itu sangat diperlukan kalau ingin pelayanan sekarang, kira-kira begitu. Jaringan internet yang bagus diperlukan. Nah, lalu meminta PPT pembicara supaya kita yang operasikan supaya lancar gitu. Beberapa kali
saya operasiin dari rumah itu jadi double gitu ya. Apa namanya, jaringannya akhirnya agak koneksinya agak putus-putus kayak gitu. Jadi lebih enak sebenarnya yang operasiin PPT pembicara itu kita gitu, yang pengurus gitu, supaya pembicaranya jaringannya bisa khusus untuk dia khotbah gitu, baik suara baik juga gambar gitu ya. Lalu mencoba video-video yang ada gitu ya, jangan sampai tidak terputar, tidak keluar suaranya begitu kan, kasihan singer sudah capek-capek tag sampai berapa kali gitu rekaman, mungkin kalau nggak didengar atau nggak bisa dilihat gitu. Nah, mungkin perlu dipikirkan double operator juga. Jadi operatornya ada 2 gitu. Kalau yang satu tiba-tiba jaringannya down atau laptopnya hang, langsung bisa di take over sama yang lain ya. Ya, sinyal kencang sebagai operator. Nah, pastikan kalau kita melayani, ya khususnya sebagai operator, kita punya sinyal yang bagus. Jangan sampai ibadah persekutuan terganggu karena sinyal kita. Jadi MC, pewarta, pembicara, ya. Nah, ini tanda kutip ya. Mohon maaf nih, sobat sekalian ya, laptop mahal sekarang penting gitu ya, karena lebih cepat bekerjanya ya. Ada, kalau zaman dulu ada drama sebelum firman ya, lagu-lagu yang mendukung firman ya. Lalu sekarang penting juga memakai medsos untuk memberitakan firman, kira-kira gitu. Cuplikan-cuplikan khotbah ya dipotong, videonya dipublish atau dijadiin memes lalu dipublish, itu juga lebih bisa menjangkau banyak orang, mungkin lebih mengingatkan kapan saja mungkin. Jadi itu bisa dipakai. Nah, semua ini dalam rangka mendukung pemberitaan firman, kira-kira demikian. Slide selanjutnya. Nah, dulu saya suka mendengar ya kata-kata Wisnu Tama di Net TV itu zero mistakes ya. Tetapi kemudian dia juga ngomong gitu bahwa zero mistake is not good enough. Ya. Lebih daripada zero mistake ya. Nah, kenapa untuk pelayanan kita juga tidak mencoba zero mistake ya? Kita mengusahakan bahwa pelayanan kita ini ya, ibadah kita ini zero mistake, nggak ada kesalahan di dalamnya begitu. Jadi kita seperti lenan yang mahal itu, kita berjuang ya untuk menyajikan sesuatu yang perfect begitu ya. Pelayanan kita yang paling baik yang bisa kita berikan. Ya, tetapi ya tetap berhikmat memang ya, mengingat kapasitas seorang mahasiswa ya, dan tetap mengutamakan hal prioritas untuk dikerjakan ya. Di PMK kan nggak ada full timer ya. Kalau di gereja kan ada full timer gitu, yang hamba-hamba Tuhan yang memang mengkhususkan diri kerjanya di sana. Di PMK mungkin nggak ada. Memang ya kita tidak punya full timer memang begitu ya. Tetapi kemudian itu bukan berarti kita tidak sedang berjuang. Saya mengangkat zero mistake ini sebagai perjuangan untuk kita memberikan yang terbaik begitu dalam menyampaikan firman Tuhan, kira-kira demikian. Next slide. Nah, tetapi memang ya kita tidak boleh langsung mau membandingkan diri kita dengan sang nabi Yeremia begitu. Memang masih jauh begitu kan antara kita dan Yeremia, tetapi kita harus terus bertumbuh sampai dedikasi kita seperti Yeremia. Tujuan hidup kita yang terutama harusnya adalah semakin bertumbuh ya, seperti Kristus begitu, semakin punya dedikasi seperti Yeremia begitu, yang melakukan pelayanannya all out ya, melakukan dengan sepenuhnya pelayanannya, melakukan yang terbaik. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau saya menangkap ya, prinsip Alkitab itu adalah kata Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Walaupun kata kudus itu bisa diartikan sempurna, bisa diartikan juga adalah dikhususkan, spesial ya. Nah, teman-teman, memang di dalam dunia ini kita tidak akan pernah benar-benar kudus dan sempurna. Selama kita masih di dunia, kita masih sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Natur dosa masih ada dalam diri kita. Tetapi kemudian Tuhan menuntut kita untuk mengejar kesempurnaan itu. Kata Alkitab, kejar kesempurnaan itu. Ya, dalam pengertian kita harus terus bertumbuh, walaupun mesti jatuh bangun, tetapi
sedikit demi sedikit kita harus semakin tidak egois, semakin rendah hati, semakin baik ya. Itu walaupun jatuh bangun sekali lagi, tapi yang dituntut bukanlah kesempurnaan, tetapi pertumbuhan. Ya. Sangat jarang orang yang langsung tiba-tiba berubah ya. Apalagi kalau udah candu game atau candu rokok ya, candu minuman keras, itu jarang yang langsung tiba-tiba besoknya nggak kayak narkoba lagi, nggak. Nah, apalagi kayak begitu ya. Begitu juga dengan pertumbuhan ya. Itu butuh takes time gitu ya. Sedikit demi sedikit kita bertumbuh. Ya, semakin begitu juga dalam hal pelayanan ya. Kalau misalnya kita baru melayani tahun ini, 2 tahun lagi harusnya kan semakin baik ya, semakin mengerti, semakin memberikan yang terbaik, semakin komitmen, kira-kira begitu. Slide selanjutnya. Nah, saya membayangkan kalau ini ternyata bukan di Parats tapi di Efrats, dan itu maksudnya jauh sekali, 500 km lebih itu ya, dan hanya Yeremia lah yang melihat bagaimana dia menguburkan, dia ambil kembali kain lenan itu, ya. Nah, jangan-jangan ini semua Tuhan sedang komunikasi dengan Yeremia aja. Tuhan sedang ingin berbicara, curhat kepada sang nabi aja gitu. Ya. Bagaimana sebenarnya dia sangat kecewa dengan bangsa Israel, umat pilihannya itu, ya, yang diharapkan menjadi umat kesayangannya, yang bisa dibanggakan, yang sangat dekat kepada dia, sekarang sudah sangat menjauh. Bukan memuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Ya. Nah, saya teringat tokoh yang ada di sini. Ini adalah gambaran Nabi Yunus ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingat cerita Nabi Yunus, saya kalau ingat Yunus, saya yang utama bukan ingat Yunus di perut ikan pam-pam-pam. Saya yang utama setelah membaca dan mempelajari, menggali Yunus pasal 4, saya lebih kalau ingat Yunus lebih ingat Yunus dengan pohon jarak ya. Itu kisah pasal 4. Di pasal 3 Niniwe itu udah bertobat semuanya, dari yang paling rakyat biasa sampai rajanya bertobat. Ya, karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, bertobat, kalau enggak Tuhan akan menghukum. Bertobat semua, mereka takut dan bertobat. Nah, sebenarnya pelayanan Yunus sudah selesai dengan hasil yang sangat bagus. Tetapi ternyata Tuhan bukan hanya mementingkan pelayanannya Yunus, Tuhan juga mementingkan pertumbuhan Yunus. Nah, inilah indahnya Tuhan yang sedang kita layani. Dia tidak hanya melihat hasil pelayanan kita, tapi dia melihat kita bertumbuh nggak dalam pelayanan ini. Nah, dalam kitab Yunus, pasal 4 itu adalah kisah Allah melayani Yunus yang sedang marah karena Tuhan memberikan pengampunan kepada Niniwe. Ya. Nah, teman-teman, prinsip pelayanan adalah save the ministry and save the minister. Pelayanannya harus diselamatkan, ya. PMK harus terus ada, ya gitu. Sehingga harus ada terus pengurusnya, penginjilannya harus ada terus gitu, supaya PMK-nya tetap ada, pelayanan kepada mahasiswa yang banyak ini tetap ada. Tapi jangan salah, Allah juga sangat mengasihi para pengurus pelayan yang ada di PMK. Jangan sampai mereka cuma dapat capeknya doang pelayanan, ya, tapi nggak mengerti isi hati Tuhan, nggak semakin mengasihi Tuhan, nggak semakin menikmati pelayanan, nggak semakin menikmati jemaat, nggak semakin menikmati Tuhan. Hati-hati ya teman-teman, demikian. Karena saya mencium bau-bau sangat pribadi di sini antara Tuhan dan Yeremia. Apalagi kalau ternyata memang dia menguburkan kain linen itu jauh di Sungai Efrat, jauh sekali. Ya, berbulan-bulan perjalanannya, bolak-balik bisa 1 tahun. Slide selanjutnya. Nah, sehingga saya mengambil aplikasinya teman-teman ya. Gimana kondisi teman sepelayanan kita? Kita tahu nggak kondisi mereka bagaimana? Ya. Nah, siapa yang memperhatikan pengurus PMK ya? Bukan hanya kondisi rohani tetapi seluruh hidup. Ya.
Jangan-jangan ada yang sedang kelaparan, ada yang sedang kesepian, ada yang sedang stres, ada yang sedang sakit dan lain-lain. Ya, teman-teman, mari kita perhatikan teman sepelayanan kita. Ya, karena Tuhan juga sangat peduli dengan mereka. Jangan-jangan mereka sedang jenuh. Ya. Jangan-jangan sedang sakit, sedang kesepian, sedang stres. Ya. Beberapa hari ini saya cukup lama tidur gitu ya, agak begadang lah gitu. Karena apa? Karena ada teman yang sedang stres begitu ya, yang sedang ya bisa dibilang cukup depresi lah begitu ya. Padahal adik ini pria begitu, tetapi seperti Tuhan Yesus kan gitu ya. Kita kalau di dunia ini dalam kesedihan bolehlah menangis begitu ya, walaupun pria. Nah, dan di telepon itu sampai menangis lah kira-kira begitu, dan saya coba jadi teman yang baik, teman sharing yang baik, mendengarkan dan kira-kira seperti itu. Mungkin tidak ada yang mengira dia bisa seperti itu ya. Saya juga awalnya tidak mengira, tapi dia benar-benar sedang tertekan begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana rekan? Kita tahu nggak kondisi teman-teman sepelayanan kita begitu. Slide selanjutnya. Wah, ini panjang sekali. Minta tolong Jeffrey ya. Jeffrey, PNJ. Boleh tolong bacakan bagian yang kedua ini untuk kita. Silakan. Oke, Bang. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kamu tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam dan para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membandingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu. Janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam, pekat, dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlukan sebagai pacar? Bahkan, bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu, dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya dan macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagian yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu, jinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Ya, makasih Jeffrey. Slide selanjutnya. Ya, teman-teman,
Apa yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh orang Yehuda adalah mereka melupakan Tuhan dan menyembah allah-allah lain. Dan ini nanti mempengaruhi kehidupan moral mereka, ya, mengikuti allah lain untuk sujud menyembah kepada mereka. Ya, ini salah satunya penyembahan kepada allah lain itu adalah persembahan nyawa, ya, anak-anak, ya, dibakar hidup-hidup di hadapan dewa gitu. Jadi, dan kalau cara beribadahnya begini, apalagi di kehidupan sehari-hari, ya. Jadi nyawa itu bisa jadi nggak berarti, kira-kira demikian. Slide selanjutnya. Nah, salah satu teolog favorit saya, ya, N.T. Wright, ya, ketika dia membahas Roma 1, ya, ayat 18, dia katakan di situ ini bukanlah suatu tindakan dosa yang biasa begitu, tetapi ini adalah satu kesalahan penyembahan, ya. Worship the wrong divinity, and instead of reflecting God's wise order into the world, you will reflect and then produce a distortion, something out of joint, something unjust. Jadi dosa atau kesalahan pertama manusia adalah yang fatal adalah ketika dia menyembah sesuatu yang bukan Allah, dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi itu akan mengubah tatanan kebijaksanaan Allah yang sudah ada, ya, kira-kira seperti itu. Misalnya begini, ya, kalau kita sekarang menyembah kalau orang zaman dulu menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah Allah, kalau misalnya Baal waktu itu yang disembah di bangsa Kanaan oleh orang Israel juga, kemudian itu misalnya adalah Allah badai, ya, gitu. Menyembah badai itu kan ciptaan Tuhan, kenapa mesti disembah? Kesuburan, hujan gitu, ya, matahari, kenapa mesti disembah? Itu kan ciptaan Tuhan. Bahkan itu sebenarnya diciptakan untuk melayani manusia, membuat manusia bisa tetap hidup, ya, melayani kebutuhan manusia. Tetapi manusia sebenarnya diciptakan untuk melayani Tuhan. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan kenikmatan hidup, kenikmatan seks, kenikmatan makanan dan segala macamnya, itu adalah melayani manusia, dan manusia melayani Tuhan. Tapi kalau kemudian sekarang yang terjadi karena dosa adalah manusia hidupnya dipersembahkan untuk mengejar, untuk melayani hawa nafsu seksual, hawa nafsu, kenikmatan-kenikmatan yang lain begitu, dan itu menjadi diperbudak, manusia diperbudak, ya, melayani kenikmatan hidup, dan kemudian Tuhan, ya, dipakai manusia bukan untuk Tuhan, tapi untuk dia bisa menikmati kenikmatan hidup, menyembah kenikmatan hidup. Jadi ordernya atau tatanannya jadi rusak, ya, gara-gara kalau kita salah menyembah. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, menyembah berhala, dan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari menjadi rusaklah itu semua, ya. Seks bebas salah satu yang menjadi cara beribadah kepada dewa berhalanya adalah juga dewa-dewa kesuburan itu adalah adanya pelacur-pelacur bakti yang dengan maksud kemudian melakukan penyembahan kepada berhala itu adalah dengan melakukan hubungan seks. Begitu, kalau di rumah ibadahnya ada seks bebas, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begitu, ya. Slide selanjutnya. Ya, nah kalau sekarang ya, saya pikir berhala masa kini, ya, umat Tuhan bukan lagi berhala-berhala kayak dewa-dewa yang seperti orang Israel pada waktu dulu sembah begitu. Ya, sekarang ini ya harta, tahta, dan Renata, ya. Teman-teman tahu ya Renata lah begitu. Tapi ini dalam ya wanita sebenarnya gitu. Jadi bagaimana kenikmatan harta, kenikmatan pride, kesombongan, ya, dan juga seksual itu benar-benar menjadi berhala. Manusia hidup untuk uang, untuk tahta, jabatan, untuk seks, kira-kira begitu. Dan diperbudak oleh itu, ya. Dan kita padahal itu semua diberikan Tuhan untuk kita, ya, kita nikmati, ya, secukupnya begitu, dan kita hidupnya adalah untuk Allah, ya. Harusnya seperti itu. Nah, jika kita candu, ya, dan menyembah kenikmatan dunia, hidup kita tidak akan berguna seperti bangsa Israel, ya. Hidup kita hanya untuk melayani kenikmatan hidup. Bahkan jika kita munafik, maka kita akan mempermalukan nama Tuhan.
Dalam pengertian kita justru menggunakan agama, menggunakan pelayanan, menggunakan nama Tuhan untuk apa? Untuk hawa nafsu kita. Ya. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, manusia ini harusnya menjadi pemimpin berkat bagi dunia, tetapi ketika manusia tidak menyembah Allah yang benar, ya dia menjadi kutuk, menjadi the most dangerous species, ya menjadi virus bagi dunia ini dan menghancurkan dunia ini adalah manusia. Ketika dia bukan menyembah Allah, jadi kemudian dia yang harusnya di dalam tatanan adalah pemimpin dunia ini, gambar Allah di dalam dunia ini, wakil Allah, tapi kemudian justru menjadi kutuk bagi dunia ini, menjadi virus yang merusak dunia ini. Lihat masalah-masalah dunia ini itu penyebab utamanya manusia, ya peperangan, konflik, terorisme, violation of human rights, ya nanti ada climate change juga. Nah, dan itu semua adalah karena dosa manusia. Slide selanjutnya. Nah, kemudian bukan hanya dunia ini. Kemudian yang menjadi masalah, penyembahan akan kenikmatan hidup itu, menyembah kenikmatan hidup ini juga masuk ke gereja. Ya, berapa banyak ya pendeta-pendeta kemudian ya secara mohon maaf ya, ini harus menjadi pelajaran yang keras buat kita, kemudian ternyata menyembah kenikmatan seksual itu. Ya. Ini juga mohon maaf walaupun kasusnya masih berproses, mungkin juga dia tidak bersalah, tetapi kalau memang benar ya, Menteri Sosial kita itu yang Kristen itu korupsi dana sosial, ini kan sangat miris sebenarnya bahwa gereja Tuhan sendiri ya menyembah harta, mencari uang. Dan ini lagi-lagi mohon maaf kalau gerejanya melakukan ini, tapi bagi saya ini tidak baik begitu ya. Ya. KKR kan biasanya kalau yang saya ngerti ya, KKR itu sebenarnya adalah menceritakan Kristus, membawa orang kepada Kristus, kepada pertobatan. Kenapa sekarang kemudian KKR bukan Kristus, tapi yang ditawarkan adalah mukjizat kesembuhan ilahi dan juga pelepasan resesi ekonomi. Apakah kemudian kita pun gereja sangat mengagungkan yang namanya harta, tahta, seks, kenikmatan hidup itu? Ya. Itu semua Tuhan ciptakan buat kita untuk kita nikmati. Tetapi kita tidak boleh menyembah itu, mengutamakan itu tidak boleh. Slide selanjutnya. Ya. Nah, kita akan menjadi kain yang tidak berguna ya kalau kita menyembah itu. Kita sia-sia mengenal Tuhan. Ya, kalau kita ikut-ikutan mengabdi kepada itu, kita nggak akan berguna. Padahal, ya slide selanjutnya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Pada Matius 15 ini sebenarnya pertama-tama Tuhan berbicara kepada orang Yahudi. Karena dari dulu ya orang Yahudi itu, orang Israel itu dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa lain mendapatkan keselamatan juga. Seperti yang Yesaya 49 ayat 6 katakan ya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Mengapa Allah pilih bangsa Israel? Bukan karena mereka lebih pintar, lebih bagus, lebih apa, enggak. Supaya melalui mereka, bangsa-bangsa lain ya dapat diselamatkan juga. Tetapi apa boleh buat? Bangsa Israel sudah menjadi tidak berguna. Justru mereka ikut-ikutan menyembah berhala, hidup tidak bermoral dan tidak ada gunanya lagi. Ya kita pun seperti itu ya. Slide selanjutnya. Nah, sekali lagi saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari di ayat 32 ya. Saya suka sekali bahasa Indonesia sehari-hari ini. Dikatakan barangkali kamu bertanya mengapa semuanya itu menimpa dirimu. Ya. Semuanya ini apa? Hukuman yang dibuatkan Yeremia yang mengerikan ini, yang nanti terjadi ya, yaitu apa namanya Yerusalem kota bait Allah benar-benar diluluh lantakan ya, dan mereka ditawan ke Babel. Mengapa? Pakaianmu dirobek dan kamu diperkosa. Ketahuilah bahwa itu terjadi karena dosamu terlalu besar. Dosanya sudah terlalu besar. Tahun 500 sekitar 586-87 ya, Babel datang, benar-benar itu dihancurkan kotanya. Slide selanjutnya.
Ya mungkin pandemi ini hukuman Tuhan. Mungkin nggak sih pandemi ini hukuman Tuhan? Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya demikian. Tapi bagi saya sangat mungkin. Ya, dan sayangnya nampaknya kalau ini hukuman Tuhan, nampaknya kita tidak bertobat begitu. Kenapa mungkin ini hukuman Tuhan? Karena memang kalau kita lihat masalah dunia ini, peperangan tiap hari, banyak yang mati ya. Alam juga rusak, ketimpangan perekonomian, terorisme, human trafficking. Betapa teman-teman dunia ini benar-benar berdosa kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja mendengar misalnya tangisan Hana yang mandul lalu dibully oleh istri suaminya yang lain, Hana yang nangis-nangis itu kemudian didengar oleh Tuhan karena dibully, karena dia mandul. Apalagi banyak orang di dunia ini yang benar-benar dibully, bahkan dibunuh, bahkan diperkosa dan segala macam. Apakah kita pikir Tuhan tidak mendengar semua tangisan itu? Ketika Tuhan bilang kepada Kain, Kain, darah Habel adikmu yang kau bunuh itu berteriak kepadaku. Berapa banyak darah yang berteriak kepada Tuhan dunia ini. Dan Tuhan benar-benar mendengarkan satu persatu seruan orang itu. Nah bagi saya sangat mungkin memang ya kalau pandemi ini adalah hukuman Tuhan. Karena memang sudah terlalu banyak ya. Demi ekonomi ya. Negara berperang, negara dihancurkan. Luar biasa. Demi ekonomi manusia diperjualbelikan. Slide selanjutnya. Nah, kemudian peran gereja di mana? Dipertanyakan dong peran gereja. Kalau dunia ini gelap, yang dipertanyakan kan terangnya berfungsi nggak? Kalau dunia busuk, yang dipertanyakan garamnya berfungsi nggak? Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang nggak ada gunanya kalau nggak berfungsi, dibuang aja. Ya, percuma kalau kata bahasanya Yeremia, tidak berguna untuk apapun. Selanjutnya. Ya, walaupun kita harus hati-hati juga, jangan menghakimi ya. Tidak semua bencana dan penyakit karena dosa. Contohnya Ayub ya. Ayub itu dapat bencana, dapat penyakit bukan karena dosanya. Ada juga yang bukan karena dosa. Slide selanjutnya. Nah, pilihan bagi Allah adalah dia akan membuang Israel enggak? Yang sudah berdosa itu, sudah rusak itu. Enggak ada gunanya lagi selain dibuang sebenarnya. Slide selanjutnya. Nah, saya pikir tidak ya. Tuhan tidak membuang Israel, tapi dia seperti Bapa yang baik, dia menghajar mereka. Supaya Israel sadar kesalahannya. Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Slide selanjutnya. Ya, Amsal 23 ayat 13-14, janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Ya, terjemahan bahasa Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, Tuhan itu enggak semena-mena ya, kita salah sedikit langsung mati, enggak. Ya. Memang ada cerita-cerita di Alkitab nampaknya seperti itu, tapi sebenarnya kita tahu itu sebenarnya dosa-dosa yang fatal. Ya, tetapi pada umumnya seperti yang disampaikan oleh imamat, bersifat eskalatif ya, progresif. Tuhan mulai dari yang kecil dulu berfirman, ngomong pelan-pelan, ngomong keras ya. Lalu penyakit, lalu kekeringan, sampai nanti terakhir baru ya. Kalau nggak bertobat juga, makin berat hukumannya, makin berat didikannya. Sampai terakhir adalah mereka akan dibuang dari tanah perjanjian. Dan itu terjadi nanti. Ya, inilah nubuat Yeremia, bahwa hukuman yang paling keras yang dijanjikan di kitab imamat itu akan terjadi kepada umatnya, akan dibuang dari tanah itu. Ya, jadi teman-teman, tapi tujuannya jelas supaya mereka mengakui kesalahan mereka. Pelajari baik-baik imamat 26 ini ya, bahwa nanti di eskalatif, tapi di terakhir Tuhan akan pulihkan kalau mereka sudah sadar karena pelajaran itu. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari ya, kesempatan bertobat bagi Yehuda ya di selatan itu udah ratusan tahun lebih, teman-teman. Kenapa? Karena Israel Utara sebenarnya memang sudah dihancurkan, udah dibuang ke Asyur ya tahun 722. Jadi udah 100 tahun lebih mereka harusnya belajar dari Israel Utara yang sudah dihancurkan. Mereka harusnya bertobat.
Dan dihancurinya sama karena mereka juga menyembah Allah lain, ya, berbuat dosa. Begitu harusnya Yehuda ini harusnya punya waktu 100 tahun lebih untuk bertobat, tapi tidak bertobat, ya. Jadi Allah sahlah menghukum mereka, kira-kira begitu. Peringatannya udah lengkap. Slide selanjutnya. Ya teman-teman, kalau ada yang bilang nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, benar. Tapi dalam konteks bahwa Tuhan ya sempurna, ya, dia tidak bisa didekati oleh dosa besar dan dosa kecil. Dan semua dosa di hadapan Tuhan ya tetap dosa bagi Allah yang sempurna. Tapi bagi dosa di dunia ini Tuhan bedain memang, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, dilihat dari bagaimana ada dosa yang hukumannya capital punishment, hukuman mati di imamat, ya, ada yang tidak, ya. Jadi beda teman-teman. Dan dosa yang dilakukan bangsa Israel tentu, ya, bahkan tadi yang mempersembahkan anak untuk korban kepada berhala, itu udah fatal sekali dosa-dosanya. Kira-kira begitu, ya. Ya. Walaupun memang kita kalau keselamatan itu harus tidak ada dosa sama sekali, maka Kristus yang sempurna mesti menyelamatkan kita, nggak ada jalan lain gitu. Tapi Alkitab mengenal, ya, dosa besar, dosa kecil itu ada begitu. Walaupun untuk keselamatan, walaupun dosa kita kecil, ya kita nggak akan selamat begitu, karena harus sempurna begitu. Karena justru itu Yesus harus datang. Tetapi Alkitab mengenal gitu, ya. Kalau dosa kecil, ya persembahannya juga beda, ya. Korbannya gitu dengan dosa yang besar. Pelajari baik-baik imamat, kita akan mengerti itu. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari sininya? Jadi dari bagaimana Yeremia memperingatkan dengan keras, ya, dan tegas bangsa Israel itu. Ya teman-teman, mari kita peringatkan dengan keras jemaat yang melakukan dosa besar, ya. Kalau masih yang kecil-kecil, ya jangan terlalu keras begitu. Kalau udah dosa besar, ya harus lebih keras, ya. Makanya kemudian gereja ada yang melakukan disiplin gereja, bahkan dikucilkan. Kenapa? Karena dosanya udah terlalu keras, sudah terlalu besar. Ya, udah nggak bisa diomongin, udah tegur pelan-pelan, empat mata, ada saksi di depan jemaat, masih nggak dengar. Ya, teman-teman, kita sebagai gereja juga, ya, dalam arti gereja adalah orangnya, persekutuan, ya kita harus peringatkan dengan keras. Kalau ada jemaat kita yang misalnya kasar, ya, baik fisik, baik verbal, ya, itu kan udah melukai orang lain, udah ada korban, kira-kira gitu. Ya, kita harus peringatkan dengan keras, ya. Kalau ada pelecehan seksual terjadi, ya itu harus keras, kita tegas, kita lindungi juga. Ya, jangan sampai jemaat yang kita layani ini menjadi korban dari orang-orang yang jahat ini. Ya, kita harus lakukan dengan keras, ya. Kalau kita tahu ada jemaat kita, ya, yang dilecehkan misalnya sama jemaat yang lain, wah, orang itu harus kita keras, harus tegas, ya. Slide selanjutnya. Matius, Tuhan Yesus memberikan kepada kita cara menegurnya, ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia tidak mendengar, engkau bawa seorang atau dua orang, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika tidak mau dengar juga, ya, sampaikan soal itu di hadapan jemaat. Dan jika tidak mau mendengar juga, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Ya, mungkin dari sinilah pengertian dikucilkan dari persekutuan itu, ya. Jadi ini adalah langkah terakhir, ya, mengusir dia. Ya. Dengan maksud sebenarnya supaya dia sadar bahwa dia benar-benar brengsek, dia benar-benar jahat, dia benar-benar harus bertobat. Ya. Saya berharap tidak ada yang kita layani sampai sedemikian, cuman nanti ini jadi pelajaran. Kalau sampai ada, kita harus tegas, ya, memperingatkan. Slide selanjutnya. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Adakah orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga, teman-teman kita, yang benar-benar hidupnya sudah sangat melukai orang lain, melakukan dosa-dosa besar, ya, yang perlu diperingatkan secara keras sebelum dia dihajar oleh Tuhan benar-benar. Ya. Oke, terakhir saya memberikan kesempatan bagi teman-teman, ya, 2-3 orang untuk sharing lah, ya, diskusi kelompok
satu hal saja yang dinikmati hari ini ya. Dan satu hal itu yang mungkin juga kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu, meresponi firman, mungkin begitu ya. Mau mengusahakan sesuatu kah gitu kan. Satu hal yang mau diusahakan ya dari firman hari ini. Ya saya kasih waktu 15 menit, nanti kembali lagi ke room yang utama ini, kita akan tutup dalam doa. Saya persilakan kepada operator untuk membagi kita ke room yang ada. Walaupun Allah berencana untuk mendatangkan malapetaka bagi bangsa Israel, tapi pada akhirnya nanti Ia tetap mengasihi mereka. Sama seperti Allah mengasihi bangsa Israel, Ia juga mengasihi kita. Kita tidak ditinggalkan dan tidak dilupakan olehnya. Begitu, mari kita mengambil komitmen untuk kembali pada Tuhan, tetap mengasihinya dan taat akan perintahnya dengan menyanyikan lagu Setia Padamu. Maafkan aku, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, kemanapun Engkau membawaku, aku ikut bersamamu, dan apapun jua yang Kau mau, ku kan turut kehendak-Mu, karena ku di sini penuhi panggilan-Mu. Ajarku untuk setia kepadamu. Pada Bang Argius, silakan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari teman-teman, kita menutup persekutuan ibadah kita di dalam doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak membiarkan kami di dalam keberdosaan kami, ya Tuhan. Engkau seperti Bapa yang baik, ingin meyakinkan kami bahwa jalan yang kami tempuh seringkali salah, dan rindu untuk kami berbalik, ya Tuhan. Tuhan, mungkin kami tidak secara langsung melakukan pembunuhan, melakukan human trafficking, dan lain-lain, ya Tuhan. Tetapi ketika kami tidak membuka mata kami, melihat dosa-dosa yang terjadi di dunia ini, tidak menyerukan suara kenabian, ya Tuhan, kami pun sebagai gereja-Mu, ya Tuhan, melakukan dosa. Tuhan, pimpin kami, sertai kami dalam pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Dalam kapasitas kami, ya Tuhan, masing-masing yang mungkin masih sangat terbatas untuk melayani, yang kurang berpengalaman, yang juga memiliki banyak keterbatasan, boleh melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, ya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya mementingkan pelayanan kami, tetapi Engkau juga tidak mau kami habis dalam pelayanan. Tidak bertumbuh di dalam pelayanan. Kami bersyukur, ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, yang sungguh-sungguh menjadi sahabat kami, yang sungguh-sungguh mengenal kami secara pribadi. Terima kasih, ya Tuhan, untuk sekali lagi persekutuan kami hari ini. Kami menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu. Kami mau mengakhiri ibadah persekutuan kami di PMKJ hari ini. Terpuji termulia Engkau. Dalam Kristus, Putra Tunggal Allah, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat hari Selasa. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Ya, teman-teman silakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih untuk teman-teman dan kakak abang sekalian telah ikut ibadah kali ini. Sampai jumpa lagi di ibadah PMKJ minggu depan. Happy Tuesday and God bless you all. Bye-bye. Selamat hari Selasa, teman-teman semua. Sampai jumpa di Selasa minggu depan. Teman-teman pelayan, ada